Oke, what's up, gengs? Apa kabar? It's your boy again, ya nggak? Tape Trader 8 on the mix di weekend weekend ya guys. Gitu ya, hari ini aku ditemenin Cici cantik. Nggak tahu ya kalau apa namanya baju-baju gini nggak kuat belahan ya guys. Aduh. Oke, kita bahas setelah pengumuman PDB, ya, pendapatan domestik bruto Indonesia, blue chip dan bank-bank akan naik. Nah, itu seru tuh. Itu seru, makanya kita akan bahas ya. Analisa saham pilihan IHSG dan blue chips. Ya guys, dan menjelang Sinca kita udah mulai nyari-nyari lampion ya kan, bunga-bunga lucu ya kan, sama dede-dede lucu. Tapi ini banget ya, apa namanya, ngenes banget ya, maksudnya udah hampir setahun ya kayak begini gitu ya, dan waktu itu pas Sinca juga tuh kehebohannya setelah Sinca lah ya gitu ya, dan dari ujung sana mudah-mudahan setelah ini kehebohan menurun ya, bukan kehebohan makin ke sana. Nah, guys, jadi gua akan membahas mengenai PDB Indonesia dan katanya minus 2% setahun selama setahun ini gitu ya, dan minus 2% juga quarter on quarter dari yang kemarin di minus 3,5 sekarang minus 2. Jadi ada perbaikan sebesar 1% gitu ya. Nah, apa namanya, sebelum gue bahas gitu ya, gue mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kita akan ada kelas di bulan Februari ini, tanggal 20 Februari, membahas market outlook secara detail. Biasanya kita akan bahas seharian tuh guys, antara gue, Om Emon, dan Om Etus gitu ya, dan masing-masing tuh biasanya hampir seharian gitu ya, malah sehari semalam kadang-kadang karena apa namanya, kebanyakan ngobrolnya udah lumayan banyak, terus ada jeda istirahat dan segala macam. Nah, untuk alumni kelas beta yang ikutan di Fibonacci, kelas tape, beta forex dan segala macam gitu ya, maka akan dapat diskon tuh kurang lebih 30% gitu ya. Kurang lebih adalah jadi cuman bayar 100.000 ya. Sedangkan untuk kelas umum itu kurang lebih ada apa namanya, kita kenakan charge 150.000. Tapi guys, believe me, the investment nggak ada apa-apanya dengan yang ilmu yang kalian dapat gitu ya. Nah, kita mulai aja ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin ya dari JKSE ya, JKSE guys, JKSE atau IHSG itu lumayan ya, kalau dilihat di weekly itu lumayan ya. Dari kemarin yang turun sekarang mulai ada perlawanan gitu ya dalam 2 minggu ini gitu ya, dan itu menuju 61 atau 61 area gitu ya. Dan menurut gua kemarin tuh ya yang ada di sini dia kepotong atau kena support yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, kurang lebih ya gitu ya. Jadi apa namanya, kita santai aja ngelihatnya sambil kita lihat apakah dalam minggu ini penentuan dia akan pindah atau naik lagi ke area-area di mana kita consider dia uptrend ya. Gua ngelihatnya kalau 6243 nih oke banget. Tapi ingat guys, kalau benar-benar dia naik, apalagi kalau tembus 6440 ya, mudah-mudahan terbentuklah all time high di IHSG. Ya, apalagi kalau di sini, mudah-mudahan di sini dia udah kelihatan gitu ya. Mudah-mudahan abis itu dia nggak kepentok lagi nih. Apalagi kalau di sini nih ya, kalau kita garis trendline-nya 6564 ini menjadi resisten yang lumayan kenceng ya dari 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga secara sektoral guys, gua masuk ke dalam sini ya, ke Neo dulu ya. Ke Neo kita masuk ke area CCI DX. Kita lihat di weekly ya. Oke. Nah, kita lihat di weekly guys, lumayan ya. Di weekly trade-nya lumayan, infrastrukturnya lumayan gitu ya. Trade yang lumayan gitu ya. Dan satu lagi adalah basic industry menurut gua. Dia celingak-celinguk di sini gitu ya. Mining yang tadinya kenceng mulai turun gitu ya, seiring dengan harga coal-nya yang turun gitu ya. Consumer masih di dalam gitu ya. Tapi kalau menurut gua yang bisa kita lihat ada di sini adalah
basic industry gitu ya yang ada di sini gitu ya. Lalu ada finance ini mulai naik gitu ya dan yang lain gitu ya. Nah, itu kalau di mingguan gitu ya sepanjang 2 minggu ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat di harian, siapa sih yang naik di akhir hari gitu ya setelah pengumuman? Anjret, seru nih ya. Kalau kita lihat di sini guys, ya ini gue taruh di harian ya. Ini bisa kelihatan nih yang masuk mulai basic industry, consumer, manufacturing, agri gitu ya dengan teblak dan yang lain-lain. Nah, lalu gua akan drill down lagi. Mudah-mudahan masih bisa ya di sini ya. Gue lupa waktu itu Asun ngajarin gue masih bisa nggak ya? Lupa gua. Nah, di sini bisa kita lihat. Agak melemah dikit ya, tapi lumayan lah di dalam rotasi 4 jamnya gitu ya. Mudah-mudahan ada beberapa yang naik gitu ya. Dan ini kayaknya dalam 4 jam arahnya itu sama. Mudah-mudahan nanti mantulnya ke sini nih. Agak melemah dikit tapi mantulnya ke sini gitu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, setelah itu gua akan lihat bahwa apa namanya ininya nih. Apa namanya? Seasonality-nya ya. Seasonality-nya kalau menurut gua guys, ya kita bisa lihat tuh. Jadi kalau menurut gua lumayan lah gitu ya, 4% ya di dalam 2 minggu ini. Terus kita bisa lihat juga bahwa di Januari jelek gitu ya. Nah, walaupun begitu ada tuh pernah kita merasakan di bulan Januari itu naik lumayan gitu ya, tapi di 2 minggu terakhir dihajar terus merah-merah terus, which is make sense lah karena Januari itu ada volatile gitu ya. Tapi gue berharap di saat ini Januari ini sudah ada landasannya di mana dia bisa naik di dalam minggu-minggu ini, apalagi kalau misalnya di bulan Mei atau dia bilang ada yang bilang bahwa Mei go away gitu ya. Mudah-mudahan di 2-3 bulan ini lumayan, Mei-nya hancur gitu ya, Juni ke atas mulai lagi gitu ya. Emang waktunya emang Februari, Maret, April, Mei itu buat liburan aja sebenarnya. But anyway guys, gue akan selalu ngasih ya gitu ya. Dan analisa-analisa ini you can go ahead with it atau enggak gitu ya, it's up to you. Karena kalau kadang-kadang ada yang mau susah pengennya maunya IHSG aja atau LQ aja gitu ya, LQ45 aja atau syariah aja, which is your call, pilihan kalian gitu ya. Dan nggak harus juga trading tiap hari, karena kalau trading tiap hari belum tentu juga duitnya akan cuan terus gitu ya. Jadi kalian monggo diatur masing-masing. Yang penting adalah mitigasi risikonya. Bagaimana kalian bisa melihat kecenderungan diri kalian biar nggak FOMO, biar nggak terlalu heboh gitu ya, dan bisa cuan konsisten. Itu yang penting tuh, cuan konsisten. Nggak penting orang lain, nggak penting gua dapet cuan ya nggak berapa puluh atau berapa ratus juta atau berapa M gitu, nggak penting guys. Yang penting adalah kalian sendiri ya kan. Juga nggak penting tuh yang show off 50M 40M apa segala macam, nggak penting guys. Kenapa? Karena yang cuan kalian sendiri, bukan kita-kita, ya kan? Oke guys, lanjut. Setelah kita lihat seasonality-nya, gue akan bilang nih sesuatu ya guys ya. Pertama, related dengan PDB. Ya, PDB Indonesia gitu ya. Jadi terkontraksi kurang lebih adalah year and year minus 2,19% gitu ya. Yang kemarin per quarter year on year dibandingkan tahun sebelumnya itu 2,19%. Overall kita terkontraksi 2%. Bagus menurut gua, minus 2% ya. Dan seperti yang kita lihat bahwa mudah-mudahan kita ada pembalikannya lagi nih gitu ya. Karena kalau kita berharap seperti itu gitu ya guys ya. Nah, kalau kita berharap seperti itu, mudah-mudahan ya kita naiknya lumayan nih. Kemarin sebelumnya kita stagnan atau stabil di 5% gitu ya. Nah, dengan adanya ini ya mulai ada perbaikan, dan ini perbaikan ya guys ya. Nah, mudah-mudahan besok di tanggal 5 bulan Mei gitu ya. Nanti ya akan ada pengumuman lagi GDP per quarter, mudah-mudahan di 0 sini ya. Nah, kalau ada di 0 sini lumayan banget, berarti perbaikannya kita mulai start from the beginning and then kita bisa meraih yang hal ini even higher guys, even higher, karena banyak pemulihan yang perusahaannya nggak kena
jadi lebih kuat lagi, yang perusahaan baru mungkin akan lebih gencar lagi gitu ya. Nah, ini satu ya. Terus habis itu gue mau kasih lihat ini nih guys ya. Satu yang gue mau kasih lihat adalah ini. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi nih ya di sektor-sektor ini kemarin udah dipresentasikan bahwa mereka yang paling banyak hit adalah construction gitu ya. Makanya ada namanya SWF gitu ya. Yang dimana salah satunya adalah supaya kita dapat gain suntikan karena kita nggak punya dana lagi, suntikan dari luar supaya bisa menyuntik yang ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan naik gitu ya. Lalu pertambangan, transportasi ya yang kena ini surprisingly pertambangan masih oke ya menurut gua dan membaik ya. And then membaiknya juga lumayan nih agak-agak V gitu ya. Mudah-mudahan naik ya. Terutama kayaknya di sektor-sektor nikel ya, gold gitu ya, dan juga timah ya. Lalu juga di sini nih guys ya, kita lihat industri pengolahan, basic industry dan industri manufacturer yang lainnya juga lumayan nih ya. Dia naik kemarin -4 dan ada perbaikan ke -3. Dua pengolahan dan kehutanan ini adalah yang paling besar nih guys. Ya, di sini ya di Indonesia itu paling besar yang ini. Bukan yang ini ya, bukan yang tambang ya. Ini ya, kalian boleh lihat nanti di pelaporan BPWS ya. Nah, di sini juga lumayan ya, kita bisa lihat. Dan sebenarnya ada satu sektor yang nggak kelihatan, which is gua akan bahas di di kelas nanti ya, di kelas Outlook, Market Outlook. Nah, sebenarnya yang gua perhatikan adalah yang ini nih guys, kolom K. Ya, kenapa kolom K? Kalau kalian belajar, teman-teman dari banking biasanya belajar tuh diharuskan belajar BSMR ya. Biasanya resiko sertifikasi resiko manajemen gitu ya, ada level-levelnya dan segala macam. BSMR ini dasarnya adalah bagaimana kita melihat suatu sektor mana yang harus kita pantau. Apakah sektor-sektor real atau sektor keuangan yang real gitu ya. Kenapa? Karena kalau sektor keuangan seperti banking, kalau dia runtuh ya, akan impact ke sektor-sektor yang lain. Contoh gampang ya, kalau dia runtuh, banyak non-performing loan, dia nggak bisa ngasih kredit lagi, yang lain butuh dana kayak pertanian, kayak sektor industri dan segala macam, siapa yang mau biayai? Nah, kalau nggak ada jasa keuangan ya. Nah, dari sini dilihat nih ya, lumayan lah laju pertumbuhannya 3,25 gitu ya, terkontraksi nggak terlalu bagus ya, cuman oke lah so-so. Dan tapi menurut gua sinyal bagus. Kenapa sinyal bagus? Karena menurut gua adalah dia nggak minusnya jauh gitu loh. They are keep surviving gitu ya. Ini satu. Lalu yang kedua adalah pertanian kehutanan ya, penopangnya kita juga gitu ya. Lalu yang di sini ya lumayan lah, nggak kebanyakan, ada yang minus ada yang enggak gitu ya. Tapi overall oke lah gitu ya. Dan akhirnya dia kena -,2, which is nanti akan gue jelaskan di lainnya. Tapi gue akan melihat bahwa jasa keuangan asuransi merupakan sesuatu yang menurut gue sangat bagus ya. Disitulah sektor yang gue lihat. Oke. Nah, lanjut kita guys ya. Nah, related dengan properti dan yang lain gitu kan. Om Yusa, emang lo oke banget. Sekarang gue kasih lihat ya. Ini adalah sektoral yang biasanya gue lihat ya. Kebetulan mungkin teman-teman nggak punya, tapi kita ada yang per chart ya, dimana gue dapat ini dari Pak Husni gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya dia masih uptrend ya sejak dari 23 Maret gitu ya. Masih uptrend, kemarin sempat jeblok dikit ya di bulan Agustus. Habis itu dia naik terus gitu ya guys ya. Dan menurut gua ini masih lumayan ya overall di monthly-nya. Dan kalau misalnya dia bisa sentuh 15.23 berarti most of the banking sektor industri market leadingnya bisa all time high lagi gitu ya. Terus yang kedua, di sini udah all time high ya kemarinnya di ini. Lalu yang kedua properti ya. Gua ngelihat properti guys, JK Prop gitu ya. Ini juga lumayan nih karena dia kemarin sempat dari EMA 20-nya nggak kuat, dia coba lagi. Gua pikir dia turunnya akan lewat sini nih ke 346. Ternyata enggak, dia udah mulai mantul di sini. Mudah-mudahan dia bisa mantul ke 424. Kalau misalnya seperti itu, Citra, BSD, APLN dan segala macam, boleh kita lihat lagi, terutama yang bagus-bagus.
Dan kalian bisa lihat sektor-sektor properti yang konstruksi gitu ya. Nah, itu yang gue omongin gitu ya. Nah, makanya gue lihat di sini. Nah, enough saying that gitu ya. Kita langsung masuk ke, kan kita nggak trading ininya ya. Kita langsung masuk ke saham-sahamnya ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini guys. Ini trading ekonomik tadi yang udah gue bilang bahwa nanti kita tunggu tanggal 5 bulan 5 2021 gitu ya. Mudah-mudahan yang minus 2 ya, yang ada sekarang minus 2,07 atau minus 2,19 ini menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik ya, minus 2,19 ini menjadi lebih baik, which is moga-moga 0 gitu ya, atau 0,01. Kalau mudah-mudahan sih lebih baik ya. Oke, dan kita tunggu stimulus-stimulus dari Ibu Sri gitu ya, Bu Sri, supaya kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, lanjut guys, kita masuk mungkin ke saham-saham. Apa ini saham visi? Gitu ya. Kita lihat ya. Saham yang pertama adalah BBCA. Jadi BBCA lumayan ya. Kalau menurut gua masih ngubel di sini sih nggak apa-apa ya, karena ini sideways-nya dia, dan semoga nggak turun dari 33025. Kalau turun 33025 bisa ke 31400 gitu ya. Tapi kalau kita kotakin yang ada di sini ya, mana nih kotak, nggak gue celana dalemin ya, gue kotakin ya. Kalau menurut gue sih oke-oke aja. Kita tunggu aja dia keluarnya dari kotak ini gitu ya. Kalau dia keluar kotak ini, bisa dia ke arah kotak yang berikutnya, yaitu 36375. Mudah-mudahan gue berharap dia sampai ke 40.000 yang ada di sini ya. Kita lihat aja guys, mudah-mudahan dia bisa lancar jaya ke arah situ. Oke, lalu setelah itu kita akan ngomong mengenai TPIA. Udah capek ya fast trader yang terkenal sebagai dewa copet, tapi sekarang swingnya aja berhari-hari gitu ya, or even berbulan-bulan. Jangan-jangan dewa swing juga. Nggak gitu, cuman ya memang begitulah. Oke, jadi yang kayak gini gue udah males ya ngomonginnya ya. Jadi kalau gue ngelihatnya, kalau kalian mau ambil, tunggu koreksi di 10.550 dan naik gitu ya. Kalau memang seperti itu, SL ditaruh di 10.400 di bawahnya ya. Kalau dia mantul, mudah-mudahan bisa sampai ke area-area 12.000 gitu ya. Lalu setelah itu ada Harum guys, Harum gitu ya. Harum kalau menurut gua dia mau turun dulu, tapi ini kayaknya ada pattern nih ya. Besok kemungkinan bisa naik juga nih, karena nikelnya lagi naik. Nih ya, lihat ya nikel ya. Jadi sejak waktu itu gitu ya. Sejak waktu itu gitu ya. Dia naik terus gitu ya. Dia naik terus. Gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi guys, dan mudah-mudahan sampai ke 19.200 atau kayaknya 18.000 atau 19.000, make sense ya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia kemarin kena jederan gitu ya. Kita tunggu aja dia bisa nyampe 18.747 atau lebih lagi ditarik antar sana gitu ya. Sini. Sinilah ya target-targetnya. Ya udah deh. Ahai. Oke guys, lanjut ya. Itu nikelnya ya. Mungkin gua akan jelasin mengenai satu US oil. Jadi kalau menurut gua US oilnya masih bagus ya guys ya, masih naik terus. Jadi Elsa sama Akra Medco itu lumayan, kalian bisa lihat-lihat gitu ya. Lalu setelah itu ada Newcastle ya. Newcastle masih jelek ya guys ya. Nggak tahu besok gitu ya.
Sorry. Oke. Salah. NYCYNFS. Oke. Nah, ke Newcastle-nya guys, ya. Tuh, ya. Agak mantul dikit ya. Jadi kita lihat aja kalau dia bisa breaking the neckline ya oke lah gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati ya. Ya, karena masih jauh nih sejak dari 86 dia turun ke 77 ya. Jadi kalau gua ngelihatnya kalian harus hati-hati, oke? Lanjut ya. Kenapa harus hati-hati guys? Karena kalau kita lihat bahwa kemarin tuh ada kebijakan di India yang membuat orang jadi menunggu gitu ya. Lalu di CPO crude palm oil future, cing. Nah, tinggal tembus ya. Kalau dia bisa tembus sih oke banget ya, terutama tembus dari 3497 atau di area 3527. Kalau dia bisa tembus guys, mungkin ada kemungkinan bisa ke 4400 ya. Oke. Lanjut, setelah itu tadi udah TCP ya, lalu kita masuk ke Accra. Accra guys, lumayan masih naik dan menurut gua nih Accra bisa lah ke area-area 4100 ya. Mudah-mudahan sampai SL kalian taruh di 3360, buy-nya kalau di 3480 atau di 3350 ya. Lanjut, setelah itu ada Amor gitu ya. Amor. Target pertama 3460 ya. Target kedua panjang sekali sampai 4000 kalau bisa dia tembus ya. SL kalian taruh di 3050. Monggo dilihat-lihat gitu ya. Lalu ada ASA, sahamnya Etus. Sahamnya itu sudah nyampe 1100 ya kemarin. Ya, 1100. Habis itu dia turun. Hati-hati kalau dia turun lagi guys. Kalian tunggu aja pantulan di 915 ya. Kalau dia naik lagi guys, mungkin bisa nyampe ke 1200. Oke. Lalu setelah itu ada keras lembek gitu ya. SL kalau dia mantul ya guys ya, monggo dibeli apalagi kalau di atas 705. Target pertama di 780, target kedua bisa di 1000. SL kalian taruh di area-area 630 dan di bawah 565. Oke. Lalu setelah itu ada SMCB. Another BUMN ya guys ya, jangan salah ya, bukan ini. Dan ini patternnya udah lumayan. Kalau dia tembus dari 1830 mungkin bisa ke area 2075 atau 2200 ya guys ya. SL kalian taruh di bawah 1615 atau di bawah 1680. Oke, lanjut setelah itu ada BDMN. BDMN guys, BDMN ya, ini juga mulai lucu ya. Target pertama mungkin di 3440, kalau dia bisa tembus bisa ke area 3660. SL yang pertama ditaruh di 3170, kalau dia tembus kalian taruh SL di bawah 3390. Lalu setelah itu ada BNGA. Another banking yang mungkin mau jalannya, apalagi kalau tembus 1035 bisa ke area-area 1260 ya. SL kalian taruh di 940. Kalau dia turun lagi guys di antara persimpangan ini ke bawah, udah lupain dulu. Oke. Nah, setelah itu ada Citra Property. Ini juga sama ya guys ya, mudah-mudahan bisa lancar jaya naik. Kalau dia tembus 1055, target pertama di 1110, target kedua di 1300 ya. Lalu setelah itu ada DMMX gitu ya. DMX ya guys ya. Copet aja. Lalu kalau misalnya di swing bisa ke area 338, oke? SL kalian taruh di bawah 252 ya guys ya. Lalu setelah itu ada GJTL. GJTL ya guys, SL kalian taruh di bawah 740 ya. Mudah-mudahan bisa sampai 950 atau ke 1095. Lalu setelah itu ada Link.
link net gitu ya. Link net juga udah sama ya guys ya. Mudah-mudahan sampai 3860, SL ditaruh di 2680 dan SL ditaruh di 2960. Buy area di 3180 atau kalau di atas 3380. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada Sril. Ada ya yang so tua kemarin bilang Sril itu udah ke laut. Ternyata begitu diomongin kayak gitu, ya kan? Yang so tua itu diem aja sekarang. Mungkin dia perlu belajar lagi, Cing. Mengetahui market ya. Oke, kalau dia tembus dari 266, bisa ke 300 ataupun ke 344 ya, 3,5 sini ya. SL kalian taruh di 234 dan SL kedua ditaruh bisa di bawah 224. Lalu setelah Sril ada Teblak. Sebelah ya. Lucu kalau dia bisa tembus 1030 ya. Kalau misalnya mau ke 1125 ya, SL ditaruh di 960 ya. Lalu setelah itu ada SSIA. SSIA guys ya, ini kalau memang dia firm naik 545 ataupun 590, monggo diambil. Target area di 705, SL kalian taruh bisa di 530 dan 500 ya, di bawah 500. Lalu setelah itu ada WIM. WIM guys, WIM ya, ini udah bentuknya udah ugly something ya. Mudah-mudahan besok tembus naik ke atas ya, di atas 655 beli ya, target area 785 ya. SL kalian boleh taruh kalau dia tembus di bawah 585 dan di bawah 515 ya. Setelah itu ada TOWR. TOWR guys, TOWR ya, SL kalian taruh nih di bawah 995 ya guys ya, jangan lupa ya. Mudah-mudahan dia nyampe ke 1120 atau area 1165. Kalau dia tembus bisa ke area 1330, SL kalian taruh di bawah 955. Oke, lanjut setelah itu ada Mark guys, Mark Dynamics ya, SL kalian taruh di bawah 985 dan di bawah 1055. Kalau dia jalan lagi bisa ke area 1255 dan kalau misalnya dia jalan terus tembus bisa ke area 1505. Oke. Lalu setelah Mark ada OPMS ya, ini sama nih kayak TPIA ya kan, udah gue bilang jalan aja terus and then jalan terus, mudah-mudahan sampai ke area-area sini ya guys ya. Pertama area 344, kedua area 400 ya. SL kalian taruh di bawah 288 dan di bawah 272 ya. Tunggu koreksinya kalau mau di bawah 312, oke? Atau kalau mantul di 312 area, oke? Lalu setelah itu kita ada jalan-jalan ke Binaria ya, pulang-pulang berbadan dua. Itu gue diajarin sama anak-anak Republik Investor tuh nyanyi kayak gitu. Jalan-jalan ke Binaria gitu ya, pulang-pulang gitu ya, lagunya gitu gak sih? Bener gak sih lagunya? Apa ke Taman Ria? Lupa gua. Oke, copet aja. Ngambilnya bohong-bohong aja gitu doang. Mau analisa apa mau nyanyi sih lo sebenarnya gitu ya. Oke, Chen kalau keluar dari 183 seru banget ya, bisa ke area 201 atau 220. SL kalian taruh kalau keluar ya di 170. Oke. Lanjut setelah itu ada PNBN. Bang Panin ya, lumayan lucu ya guys ya, SL karena kemarin dia udah tembus dan dia mengkonfirmasi tembusnya gitu ya. Jadi SL kalian taruh di bawah 1070. Pertama kalau dia tembus 1165 boleh beli lagi, dan kalau tembus 1220 boleh tembus lagi. Targetnya terakhir di 1360 area. Lalu setelah itu ada Same SL ditaruh di 352 dan 370. Kalau dia tembus lagi besok guys 438, targetnya ke 568. Oke. Lalu setelah Same guys, Same ada Good. Are you good enough?
Oke, SL kalian taruh di sini ya, 1275. Kalau dia tembus dia tuh 315, target area bisa ke 1370 atau 1430 ya. Lalu setelah itu ada Buffin. Buffin guys, Buffin ya kan? Buffin ini mau jalan ya, apalagi kalau tembus dari 715 mudah-mudahan bisa sampai ke 770 ataupun ke area 800 ya. SL kalian taruh 645, beli kalau misalnya tembus dari 715. Oke. Lanjut setelah itu ada JTPE. JTPE kayak mau koreksi ya guys ya, tapi harus hati-hati ya guys ya. Ya kan? Ini bentuknya. Kalau dia bentuk koreksinya kayak gini-gini, set gitu. Seru banget nih. Gitu ya, bisa ke area 1350 kalau kayak begitu ya. Ditungguin aja guys, dan happy cuan buat kemarin yang udah ngambil dari area sini. Oke guys ya. Terus habis itu ada JAST, Justin the Telco. Ini juga lumayan ya, tapi ya buat teman-teman yang ini ya, ini kemarin cus gitu ya. Kalau misalnya naik lagi monggo diambil gitu ya. Lah kalau misalnya naik ya di sini ya, tapi harus hati-hati nih ya, karena tidak begitu liquid. Oke, lalu lanjut ke BJTM. BJTM guys, BJTM ya. Ini kalau tembus dari area-area 865 bisa ke area 955 ya. Kalau misalnya tembus di sini 820 monggo dibeli dulu, habis itu tembus di 840 atau 855 dibeli lagi, SL ditaruh di 775 ya. Lalu setelah JTPE, BJTM ada INKP. INKP guys, INKP lagi koreksi ya. Mudah-mudahan besok mantul. Kalau dia mantul boleh dibeli ya guys ya. Target areanya bisa ke area sini 17 atau daerah 20 gitu ya. Oke, lanjut juga dengan Tekim. Tekim juga mirip ya guys ya. Tekim itu model-modelnya sama juga ya guys ya. Kemarin udah naik, dia lagi koreksi karena hari TP sedunia. Kalau dia mantul guys, monggo diambil. Menurut gua dia akan all time high lagi ya. Mudah-mudahan sampai ke 20.000. Oke. Lanjut setelah itu ada BJTM Tekim BRPT. BRPT guys. Ya, hujan lagi, dudul ya. Nah, ini udah ngetes ya berulang kali. Mudah-mudahan kalau besok naik 12.05 beli aja, apalagi yang kedua kalau tembus lagi di 13.05 beli aja gitu ya. Target area pertama di 15.20, target kedua bisa di area-area 2195. Oke. Lanjut setelah itu habis itu ada saham-saham titipan. Titip-titip tapi bagus. Ada Blue. Ya, Blue kalau menurut gua nih lucu ya. Kalau misalnya dia mantul ya, apalagi mantul di 725, dia bisa ke area-area 805. Lalu setelah itu ada Antam. Antam tadi udah gue bilang ya nikelnya ya. Jadi kalian bisa expect bahwa besok dia akan ada tembus dari 2800. Mudah-mudahan kalau dia tembus dari area 3430 ya bisa ke 4600 atau ke 5000. Lalu habis itu ada Inco. Inco juga sama ya guys ya, dia kemarin agak-agak koreksi. Jadi kalau misalnya dia tembus dari 6450 bisa ke area 9675. Kalau dia ke ininya juga bisa ditembus ya 7250-nya ya. Oke, lanjut setelah itu ada Apli. Main yuk gitu ya. SL kalian taruh di 176 dan di area 190. Kalau dia tembus 219 mudah-mudahan bisa ke 250 ya. Lanjut setelah itu ada Indi. Indi juga sama ya guys ya, mudah-mudahan bisa tembus ya. Tapi kalau lihat harga call-nya nggak begitu bagus ya. Kalau dia bisa tembus berarti ada stimulus pemerintah ataupun increasing the production or increasing revenue ya. Kita lihat aja. Mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu ada Adro. Adro juga sama ya guys ya. Ya, masih mantul, mungkin baru akan kena resistennya di sini 1325 ya. Kalau gua sih nggak akan buru-buru ya, sama dengan ITMG guys. Ya, sama dengan ITMG juga sama ya. Gua nggak akan buru-buru, 13.150 menjadi resistennya dia. Lalu setelah itu ada WWPA, Wika.
Masih turun ya guys ya. Kalau dia tembus dari 2050 baru look seksi. WSKT juga seperti itu. Masih di bawah tuh. Ya, kalau dia tembus 1625 look seksi. PTPP juga sama. Apalagi ya, kalau dia tembus dari 1955 baru gue lihat. Lalu ADI juga sama. Ya, kalau dia tembus dari 1655 bisa kelihatan seksi. Kalau gua gitu ya, gampang aja sih gua, nggak perlu rempong-rempong bacain apa segala macam gitu ya. Lalu kita bahas mengenai banking yang lain gitu ya. Banking yang pertama BBRI masih uptrend guys ya. Jadi kalau misalnya dia mantul 64630, monggo dibeli lagi, targetnya pertama 5.600 atau terus ke atas lagi ya. Lalu habis itu ada BBNI. BBNI juga sama ya guys ya. Kalau dia bisa tembus 6650, mungkin dia bisa ke area 7500 atau nanti kalau di hold gitu ya bisa ke area 9150 ya. Lalu itu BBNI, lalu ada IMAS. IMAS guys, IMAS masih turun jauh ya guys ya, dan ini mungkin kita lihat ya, kalau dia bisa tembus 1240-nya atau MA20-nya ya mungkin boleh lah kita lihat-lihat. Oke. Lalu ada ASI. ASI kalau menurut gua guys, kalau menurut gua nih masih turun lagi ya, dan dia akan ngetes 5825-nya yang ada di sini ya. Kalau besok dia naik ya 6450, monggo diambil ya, target area pertama di 7250 ya. Lalu setelah itu ada auto ya. Kalau misalnya gue sih ngelihatnya dia harus tembus 1135 dan 1220. Kalau dia bisa tembus bisa ke 1455. Lalu kita ada Pegas guys, Pegas ya, SL kalian taruh di 1440. Hati-hati kalau dia berbalik ke 1605 atau turun lagi, mendingan lupain dulu ya, gitu ya. Lalu setelah itu ada BSDE. Ya, mudah-mudahan bisa keluar dari 1225 ya, dan bisa ke area-area tembus 1330, target 1465. Lalu setelah itu ada nikel. Ya. Nikel lumayan lah, mudah-mudahan bisa tembus 1515. Kalau gua sih kalau nggak tembus dari sininya sih mendingan gua males ya, tunggu aja dulu. Lalu setelah itu setelah nikel ada tins guys, mudah-mudahan bisa tembus ya guys ya, apalagi tembus 2110, mudah-mudahan bisa sampai 2380 or more ya. Lalu habis itu ada PNLF guys, lagi koreksi ya setelah tembus ya, tunggu mantulnya lagi. Kalau mantul dari 250, monggo dibeli sampai ke 264 atau ke 280. Lalu setelah itu ada PNLF, ada LPKR guys, LPKR mudah-mudahan tembus ya daerah sini 213. Kalau dia tembus 213, mudah-mudahan bisa sampai ke 247. Sama dengan temannya which is LPPF. LPPF juga sama ya guys ya, mudah-mudahan dia bisa tembus 1305, target ke 1450 atau 1695 ya. Lalu setelah itu ada Palm guys, Palm agro ya ini gitu ya. Tunggu ya tembusan dari 354. Kalau bisa tembus 354, target pertama 386. Kalau bisa tembus dari 386 bisa ke area 440 ya. Lanjut setelah itu ada MBSS. Ya. Target area di 500. Ya, pertamanya daerah sini dulu 464 lalu 500. Kalau gua beli di atas 500 ya. Kalau kayak begini gua masih wait and analyze ya. Lalu setelah itu ada Petro C. Kalau menurut gua Petro C mungkin kita harus wait and see dulu ya. Jadi kita tunggu-tunggu aja. Oke? So, terus apa lagi? GGRM masih turun guys, masih turun tuh ya, turun lagi ya. Kalau dia naik ya tembusin lah 40375-nya ya. Kalau enggak ya forget it ya. Lalu ada HMSP rokok-rokokan.
sama nih, nggak kuat dari EMA 20-nya, mungkin turun ke 1315 ya. Lalu setelah itu ada itik. Itik guys, itik ya. Itik. Oke. Itik guys, itik ya. Mudah-mudahan ya belum dapat ya. Jadi ada yang bahas kemarin tuh satu video panjang lebar mengenai itik. Whatever it is, marketnya nggak mau naik, jadi lu mau ngomong apa cuy? Ya, kalau bahas-bahas kayak gitu learn again cuy. Yang mana yang mau naik ya? Oke, ini akan turun ya, turun ke 475 kalau nggak salah sih. Kalau dia naik ya look seksi, tapi gua akan tunggu dia di 670 baru gua lihat apakah dia bisa nyampe ke 1015 atau enggak. Oke, so itu aja guys dari gua. Semoga berguna dan ingat kita akan ada acara di tanggal 20 Februari. Monggo kalau mau ikutan dan see you guys. Gua akan pulang dulu bersama Cici cantik ini. Dadah, have a good one ahead. Bye.